Oke, malam ini saya akan masuk ke sesi materi, yang mana materi ini adalah sebuah pemahaman historikal yang perlu tim leader kuasai atau pahami. Nah, di sini saya akan masuk di slide, yang mana penjelasannya pastinya akan disampaikan secara berurutan. Oke, saya setting dulu. Bang Aris, monitor bisa diterima? Belum full screen tapi udah buka tapi oke, ini udah full. Sip. Oke, kita masuk ke sesi materi Power Team Indonesia, yang mana ini adalah penjelasan detail tentang Porsche, dan ini adalah merupakan spesial khusus leader club ya 211, dan ini adalah informasi yang akan membahas proses Porsche ekosistem dan histori perkembangan Porsche secara keseluruhan. Nah, histori perkembangan Porsche secara keseluruhan ini tujuannya adalah untuk menyetandarkan pengetahuan tentang proses ini ya. Teman-teman harus memahami perkembangan dari proses dari awal sampai akhir. Oke. Di sini kita masuk ya, tujuan akademi ini adalah untuk menumbuhkan pemahaman tentang Porsche ekosistem dan apa yang harus dilakukan ke depannya. Ya, teman-teman harus mengerti bahwa Porsche ini seperti apa, potensinya seperti apa yang harus dilakukan, seperti misalnya informasi, kemudian step by step caranya, ataupun proyek-proyek yang akan dikembangkan di dalam Porsche ekosistem ini sendiri. Nah, di sini sejarah proses dan apa yang dilakukan Power Team ya. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena pada prinsipnya apa yang kita lakukan selama ini ternyata itu adalah suatu hal yang dibenarkan dengan pembuktian. Oke. Nah, Power Team itu akan selalu mendukung perkembangan proses secara umum di Indonesia ya. Dari awal semenjak peluncuran proses Ethereum, kalimat ini sudah kita nyatakan, dan ini adalah patokan atau arah kita berkembang ya. Jadi pada prinsipnya bisnis itu tidak bisa kita melakukan sendiri atau secara individu. Bisa dilakukan tanpa mentor misalnya, tapi percepatannya itu kurang bahkan gagal. Itu yang harus dipahami ya. Ketika kita berada di Power Team dan tidak follow global atau mengikuti peta global, bisa berjalan, bisa, sangat bisa. Tapi percepatannya kurang, potensinya berkurang, dan kemungkinan akan gagal. Itu yang harus teman-teman sadari. Termasuk juga teman-teman yang berada di naungan Power Team, yang selama ini terus mengembangkan bisnisnya. Bisa tanpa Power Team, tanpa kami lagi bisa, ya. Tapi kemungkinannya akan gagal dan kemungkinannya potensinya akan berkurang. Itu yang harus disadari. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit tentang historical seperti apa awalnya Power Team Indonesia melakukan pengembangan bisnis proses dari awal, ya. Pada saat pengembangan proses Ethereum di tahun 2020, Power Team telah masuk di dalam proyek ini, dan ini adalah langkah yang paling berat, memulai pemasaran matriks sistem yang belum banyak didukung dan belum banyak diketahui orang. Tapi karena ketika kita memahami suatu sistem dan teknologinya ini cukup baik, dan kita meyakini apa yang kita lakukan adalah benar, kita lanjutkan sehingga menghasilkan sebanyak 23 Ethereum pada saat itu. Nah, di proses Ethereum ini sendiri, itu ada tingkatan peluncuran yang dilakukan. Pertama yaitu X3 dan X4. Ya, program matrik ini cukup booming pada saat itu di banyak negara. Ya, 6 bulan berlalu setelah itu masuk ke Indonesia. Ya, masuk ke Indonesia, tim Indonesia mulai memahami matrik sistem dan berkembang. Pada saat perjalanannya, matrik yang ada di proses Ethereum itu mengalami permasalahan, yaitu di gas fee. Kemudian harga slotnya juga tinggi, sehingga daya beli masyarakat menurun, persentase orang join bergabung menurun, sehingga ada ide ya dari mitra profesional network global untuk membuat matriks sistem yang ada di proses Tron. Kenapa dilakukan di Tron? Pada saat itu transaksi Tron itu sangat kuat, sangat hebat.
cepat. Kemudian harga Tron pada saat itu sangat murah, sehingga persentasenya satu slot itu dapat 200.000 untuk slot satunya. Tapi di sisi lain ternyata ada hal yang tak terduga, karena masuknya di dalam Tron, Project Tron itu sendiri ada pengembangan namanya Tron Foundation, ya, sehingga Tron Foundation melakukan pengembangan maksimal di Tron. Ada banyak proyek di dalam teknologi tersebut sehingga harganya secepat mungkin itu naik beberapa kali lipat. Permasalahan muncul, ya, sama seperti Ethereum, harga slotnya tinggi, gas fee-nya tinggi, bahkan lebih parah lagi dari Ethereum di teknologi TRC20, ketika gas fee tidak mencukupi mengaktifkan matrik, sehingga seharusnya 100 Tron, tapi kita mempunyai alokasi 80 itu akan kebakar, dan kita tidak mendapatkan matrik. Sehingga terjadilah pelemahan pada saat itu. Durasi atau persentase orang bergabung itu menurun. Nah, kita melihat sebuah penjelasan dari Mr. Lado, dari tim-tim global, bahwa perpindahan dari proses Ethereum dan proses Tron itu masuk secara analisis atau logikanya, ya, logika alasan seperti itu. Sehingga kita memutuskan untuk melakukan pengembangan atau mengikuti peta globalnya, yaitu bergabung di Tron. Nah, pertanyaannya muncul ketika pada saat itu kita tidak menganalisa, tidak mendapatkan informasi, apakah Power Team akan masuk ke Tron? Pastinya enggak. Nah, apa yang hilang ketika tidak mengikuti peta global? Pastinya akan menghilang potensi dan pendapatan. Ya, di Tron Power Team mendapatkan $67 estimasinya, 1 juta Tron lebih dengan tim yang cukup maksimal dan terus berkembang. Kemudian seiring berjalan, proses Tron juga mengalami masalah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu harga slot tinggi, gas fee, kemudian trouble, kemudian Tron Foundation, itu perlu dipahami sekarang ini bubar. Justin Sun yang dulu mengembangkan proyeknya Tron, itu sekarang masuk ke kabinet pemerintahan, sehingga Tron Foundation atau pengembangan dari Tron itu dialihkan. Ya, dialihkan atau diambil oleh orang lain, dan sekarang Tron tetap jalan, tapi secara pengembangan development-nya atau pemasarannya itu menurun dibandingkan dipegang oleh Justin Sun pada saat itu. Nah, atas beberapa pertimbangan itu sehingga mitra proses memberi masukan kepada pengembang matrik dan dibahas di dalam Zoom internasional untuk melakukan penanaman matrik final, ya, di proses BUSD. Dan kita menganalisa seperti apa alasan, kemudian potensi dan lain-lain. Kita menganalisa cukup maksimal dari pergerakan Tron ke proses boost, sehingga kita memutuskan tetap mengikuti peta global, dan pada saat ini kita menjalankan proses BUSD. Nah, pada saat menjalankan proses BUSD, kita meyakini ini adalah pengembangan final matrik, ya, final matrik. Dan ketika kita tidak melanjutkan hanya sampai di Tron, pastinya Power Team juga tidak akan mendapatkan potensi tim sampai saat ini, yaitu 170 mitra dan 6.000 yang ada di proses Power Team dengan pendapatan 30.000 BUSD. Nah, artinya langkah-langkah yang kita lakukan itu terbukti efektif dibandingkan ketika kita memegang ego kita sendiri, memegang pemahaman kita sendiri, tanpa analisis, tanpa ada informasi. Sehingga tidak menutup kemungkinan ketika kita mengalami itu, artinya kita akan berhenti di salah satu blockchain. Tapi pada prinsipnya karena komitmen di awal Power Team untuk mengikuti peta global, kita terus berkembang. Dan kita juga tidak hanya mengikuti beberapa proyek di ekosistem proses, kita juga mengikuti Express Game. Di Express Game juga kita dengan modal 1,2 BNB bisa menghasilkan 6 BNB. Kenapa ini bisa didapat keuntungan? Karena pada prinsipnya kita mengikuti informasi dari global internasional. Oke. Nah, tentang tindak lanjut seperti apa, tidak akan dijelaskan di dalam slide berikutnya, tapi pada prinsipnya apa yang saya sampaikan di sini adalah langkah-langkah Power Team selama ini yang diambil, ya. Jadi kita tidak pernah menolak informasi dari global peta globalnya atau dari pengembangan global internasional. Karena kita polonya ke sana, bukan berdasarkan pemahaman sendiri,
bukan berdasarkan keinginan sendiri, ya. Jadi kita mengikuti pusatnya, itu yang terpenting. Oke, saya akan kembali ke slide. Di sini saya akan melanjutkan informasi tentang belum full screen. Oke, kita masuk. Oke, bisa diterima? Nah, Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, teman-teman di Power Team harus menyadari bahwa kita sedang menjalankan suatu konsep, ya, menjalankan suatu bisnis yang mana ini adalah bagian dari teknologi, ya. Dan teman-teman harus menyadari kemajuan dalam sebuah teknologi itu bukan kemunduran. Kita bisa melihat dari historical tadi, alasan-alasan kenapa pengembangan terus dilakukan, artinya ada penyempurnaan-penyempurnaan, dan sehingga pada titiknya akan mencapai finalnya. Ya, nah di sisi lain, teman-teman juga harus memahami bahwa tidak menghilangkan yang sudah ada. Salah satu contohnya misalnya proses Ethereum, proses Tron itu tetap bisa berpotensi selama teman-teman mampu menjalankannya. Nah, pertanyaan ini akan muncul, ya, ketika Power Team Indonesia ikut proses Ethereum, proses Tron, dan terakhir proses BUSD. Apakah Power Team memungkinkan untuk menjalankan proses Ethereum? Memungkinkan sekali karena bisnisnya itu atau alatnya itu permanen. Cuma di sisi lain ada sebuah ketidakmampuan kita untuk memasarkan matriks sistem yang harganya tinggi, banyak masalah, kemudian sering terjadi bug error, jadi sangat tidak memungkinkan. Artinya pastinya development melakukan pengembangan itu penuh dengan alasan dan pengembangan yang terus berkelanjutan. Kemudian teman-teman juga harus menyadari bahwa kita sedang mengerjakan bisnis berteknologi blockchain dan terus berkembang. Kalau kita berbicara tentang teknologi blockchain, di awal pengembangannya orang hanya tahunya bahwa teknologi blockchain ini pengembangannya hanya di cryptocurrency. Ya, tapi di sisi lain teknologi blockchain ini terus berkembang, bahkan ke depannya teknologi ini banyak dipakai oleh pemerintah ataupun suatu negara untuk menjalankan program pemerintahan ke depannya. Analisisnya seperti itu. Dengan adanya pengembangan teknologi blockchain, khususnya untuk proses adalah pengembangan dari teknologi blockchain ke bidang pemasaran atau network, pastinya dari network itu juga akan berkembang. Ya, seperti juga pengembangan dari teknologi DeFi atau finance finansial di dalam teknologi blockchain juga akan mencakup banyak komponen, ya, mulai dari simpan pinjam kripto, kemudian transaksi jual beli kripto, itu juga akan berkembang. Jadi arahnya itu di masing-masing terus berkembang. Kemudian teman-teman juga harus melihat proses adalah pemasaran matriks sistem yang terus berkembang dan berkelanjutan. Di sini kita bisa melihat matriks sistem yang diciptakan, ada 4 matriks sistem, kemudian mereka juga menciptakan akademinya, kemudian mereka juga menciptakan smart game, dan mereka juga menciptakan kedepannya Porsche. Ya, matriks sistem ini itu ditanamkan di 3 teknologi blockchain yang sekarang terus running. Ya, kemudian selanjutnya saya harus menumbuhkan pemahaman bahwa teknologi dan bisnis tanpa perkembangan akan hilang dan ketinggalan. Itu harus disadari. Nah, kita bisa melihat pembuktian nyata di dalam pengembangan bisnis network umum. Kenapa ini saya masukkan ke dalam materi? Karena pada prinsipnya MLM produk ini itu adalah basis network yang sangat lama. Pasti orang-orang di Zoom meeting malam ini mengenal yang namanya MLM basis produk. Kita bisa melihat perkembangan dari MLM, ya, yang mana yang terus dikembangkan dan yang tidak dikembangkan. Sekarang kita melihat contoh nyata Herbalife. Herbalife itu adalah sebuah network produk yang mengembangkan jenisnya banyak produk sehingga dia terus berkelanjutan. Tupperware juga adalah jenis MLM yang terus berkembang di alat rumah tangga. Tupperware bukan hanya meluncurkan 1 produk, 2 produk, tapi mereka terus berkreativitas membuat suatu komponen produk secara berkelanjutan. Oriflame juga seperti itu, ya.
dia melakukan pengembangan produknya terus-menerus, dan di dalam komponen MLM Oriflame itu banyak sekali produk yang terus berkelanjutan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana nasib MLM produk yang mempunyai satu produk, dua produk, yang tidak dikembangkan atau tidak terus berkelanjutan. Kita bisa mengenal dengan PLI Watt, itu adalah sebuah produk obat yang hanya memiliki 3 produk dan hanya berjalan beberapa bulan aja. Ya. Kemudian BOG adalah produk kecantikan yang hanya mempunyai satu produk dan tidak mengembangkan, hanya berjalan 3 bulan. Kemudian DBS, ya, hanya mengembangkan produk pulsa dan tidak melanjutkan pengembangan produk lain di dalam digital, sehingga dia hanya bertahan 8 bulan. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena pada prinsipnya bisnis apapun itu ada namanya pengembangan, ada penambahan produk, ada penambahan program, pembuatan ekosistem secara keseluruhan. Itu yang harus dipahami. Nah, sejarah proses Ethereum dan berkembangnya. Proses Ethereum dimulai 31 Januari tahun 2020. Ya, 6 bulan booming di benua Eropa dan negara-negara besar lainnya, masuk Indonesia setelah 6 bulan setelah peluncuran. Awal dari pengembangan matriks sistem terdesentralisasi yang ditemui oleh Mr. Lado. Implementasinya adalah di teknologi Ethereum tahun 2020. Targetnya pada saat diluncurkan atau tujuannya itu adalah menjadi solusi di masa pandemi untuk bisnis dari kenyamanan rumah yang memungkinkan dijalankan secara online. Karena pada saat pandemi kita tidak bisa bertemu orang, ya, lockdown. Nah, dengan adanya ide matriks sistem terdesentralisasi pada saat itu sangat membantu ekonomi global, khususnya orang-orang yang ingin menciptakan sebuah peluang baru tanpa keluar dari rumah. Ya. Nah, dimulai dari 0,5 Ethereum dan pada saat itu sangat berkembang mencapai 1 juta lebih partisipannya. Kemudian sejarah Persestron dan perkembangannya, yaitu Persestron dimulai tanggal 6 September 2020. Pengembangan matriks sistem terdesentralisasi yang dibuat untuk menargetkan komunitas kripto di jaringan Tron Foundation. Pada saat itu Tron Foundation masih berdiri. Dan sebagai solusi peningkatan harga gas pi dan harga Ethereum yang mempengaruhi harga slot pada saat itu. Dan pengembangan ekosistem PRX Coin sebagai kripto tata kelola. Nah, tapi PRX Coin sampai saat ini tidak bisa dilanjutkan karena bubarnya Tron Foundation. Karena pada saat itu yang saya tahu, PRX Coin itu adalah bagian dari ide dari Tron Foundation untuk pengembangan kripto tata kelola pada saat itu. Nah, seiring berjalan, sejarah proses bus di jaringan Binance Smart Chain dan pengembangannya. Proses Binance yang sekarang kita kerjakan itu tanggal 31 Mei 2021 dimunculkan. Pengembangan matriks sistem terdesentralisasi dibuat sebagai solusi peningkatan yang terjadi di gas pi, harga Ethereum, Tron, dan peningkatan harga slot di Ethereum dan Tron, serta bug error yang ada di Tron. Permasalahan itu tidak bisa diselesaikan oleh proses karena itu adalah bagian dari kesalahan atau kelemahan dari teknologi itu sendiri. Sehingga mereka menargetkan market BNB yang menjadi jaringan smart contract terbesar setelah Ethereum. Kita sama-sama tahu bahwa BNB ini cukup besar dan dia berada di peringkat ketiga setelah Ethereum. Dan dijadikan sebagai pengembangan final matrix system untuk mengembangkan ekosistem berkelanjutan. Nah, jadi teman-teman harus menyadari proses BUS ini sebenarnya direncanakan adalah sebuah pengembangan akhir dari matriks sistem. Karena untuk membuat ekosistem itu harus ada pondasinya, harus ada sistemnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian seiring berjalan tujuannya dari proses BSD ini akan memasukkan force ekosistem juga. Ya. Artinya sebenarnya wacana di awal, Force ini masuknya ke dalam proses BSD sebagai ekosistem proses BSD. Nah, kesimpulan dari penjelasan 3 blockchain, apa yang terjadi itu bisa diterima karena dengan alasan peningkatan dan penyempurnaan. Jadi teman-teman, dengan adanya perincian yang saya sampaikan di atas, historical itu, ya kita bisa menerima
alasan-alasan itu. Dan itu masuk akal, dan setelah kita analisis memang itu yang terjadi. Ya, peningkatan terjadi karena naiknya harga slot, memang faktanya seperti itu. Peningkatan terjadi karena Tron mengalami bug error, faktanya seperti itu, karena kita mengalaminya. Oke. Nah, dua pertanyaan penting yang muncul setelah kita menjabarkan historical itu, apakah peningkatan sistem dan penambahan akan menghilangkan yang sudah ada? Nah, perlu dipahami bahwa peningkatan yang terjadi itu tidak menghilangkan hak kita. Ketika kita membeli proses matrik yang ada di Ethereum, itu masih bisa dijalankan. Pertanyaannya mampu atau enggak dengan kondisi seperti itu. Kemudian kita membeli proses Tron, apakah hak kita hilang atau slot matrik kita hilang? Tetap ada dan masih bisa dikembangkan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menjalankan dengan kondisi bug harga slot gas fee? Kira-kira mampu atau enggak? Karena pada prinsipnya program yang diciptakan oleh proses development itu adalah sebuah alat. Ya, kemampuan kita lah yang penggunaan alat tersebut yang memungkinkan kita menggunakan atau enggak, seperti itu. Nah, apa efek ke matriks sistem yang lama? Ya, pastinya efeknya akan terjadi, marketnya akan menurun karena ada penyempurnaan di program berikutnya. Salah satu contohnya proses Ethereum, proses Tron. Dengan adanya proses Boost, apakah proses Ethereum akan berkembang signifikan? Ya, pastinya enggak. Kenapa? Karena ada penyempurnaan berikutnya. Ada versi yang lebih baik, seperti itu. Dan kita sama-sama tahu bahwa teknologi itu terus berkembang, termasuk Android yang kita gunakan dari versi 1 Android, versi 2, versi 3, sampai versi 10. Apakah versi 5-nya Android masih bisa digunakan? Masih bisa. Cuman pastinya orang sudah tidak tertarik karena tidak support lagi dari sisi aplikasi dan macam-macam. Fungsionalnya sudah mulai berkurang karena penyempurnaan dari teknologi itu terus dikembangkan. Itu harus dipahami. Oke. Proses Boost adalah final matrix. Ya, di sini saya tekankan proses Boost adalah final matrix dan penyempurnaan karena teknologi BSC dan penggunaan BUSD yang stabil, yang mendukung untuk pengembangan proses ke proses ekosistem yang berkelanjutan, yaitu PORS. Tapi permasalahan muncul di internal pengembangan. Ini yang tak terduganya di sini. Sehingga kita bisa melihat historical proses hadir ya dari pemikiran dan penemuan Mr. Lado Oktanikov, orang Rusia, dan dibantu oleh tim utamanya Miss Lola dan Miss Gleb sebagai pengembang proses. Kemudian Lado ini menciptakan sebuah sistem ini, itu adalah penciptanya sekaligus programmer proses. Ya, memang menciptakan proses agar bisa digunakan oleh siapapun secara bebas, menguntungkan banyak orang. Tetapi tidak ada sepeser pun yang didapat dari penjualan matrik oleh Lado. Ya, uang Anda itu ditransfer kepada mitra yang terhubung. Penerapan terdesentralisasi penuh dan tidak menyertakan faktor piramida sistem. Kemudian Lola dan Gleb adalah tim utama pengembang yang dipercayai untuk implementasi buah pemikiran Mr. Lado. Oke. Kita lihat ya di tanggal 5 Februari 2022 baru-baru ini, setelah ulang tahun yang kedua proses, Mr. Lado menyampaikan informasi dan roadmap baru pengumuman PORS Crypto Ecosystem yang ditunggu-tunggu selama ini ya oleh mitra proses. Dan sebagai informasi bahwa ini adalah pengembangan dari proses Boost. Oke. Kemudian ternyata di tanggal 8 Maret 2002 itu mengejutkan ya, mengejutkan banyak orang. Proses apa namanya? Oke, sebentar. Di sini mengejutkan banyak orang karena si Lado itu merilis screenshot. Bang Aris, monitor. Apa? Panjat. Oke, sebentar. Bisa diterima slide? Bisa sih. Belum full screen tapi bisa. Oke. Geser itu. Coba di Ctrl Z aja, undo. Udah.
Nah, itu kegeser sama mouse-mu itu. Oke. Itu tag-nya kegeser di drag. Current file. Oke. Ya. Bisa diterima? Ya. Oke. Kita lanjut di tanggal 10 Maret ya 2022. Ini salah. Pak, belum nggak full screen ini, Bang. Berarti klik yang bawahnya loh, Bang. Udah full? Belum. Coba diklik yang bawah ini. Nggak bisa ya? Oke, sebentar. Nah, coba. Keluar dulu. Oke. Nah, udah. Bisa. Oke, kita masuk. Nah, dari sini, dari slide berikutnya, kita bisa melihat. Kenapa? Oke. Nah, di tanggal 5 Februari, setelah ulang tahun, Mr. Lado menyampaikan informasi tentang roadmap baru pengumuman Porsche Crypto Ecosystem yang ditunggu selama ini oleh mitranya. Nah, kemudian di tanggal 8 Maret, ini mengejutkan banyak orang dengan postingan di YouTube channel official. Ya, Mr. Lado menyatakan emergency, real forces, dan Porsche kursus. Nah, jadi di sini dia menyampaikan bahwa keadaan darurat di situs web Porsche.io dan semua domain, bahkan beserta dengan Telegram chat. Karena kenapa? Karena dia tidak bisa masuk. Ya, dia dihilangkan dari akses tersebut dari timnya, yaitu Mr. Lola dan Gleb. Dengan alasan mereka ingin meluncurkan sebuah program yang namanya Express Game. Tapi di sisi lain Express Game itu tidak sesuai dengan roadmap-nya Porsche yang mempertahankan reputasinya sebagai terdesentralisasi dan tidak ada faktor piramida sistemnya. Sehingga selama ini apa yang dilakukan Porsche oleh Mr. Lado ya mempertahankan argumentasinya dengan SEC dan lain-lain bahwa tidak ada faktor piramida di dalam sistem Porsche, tapi di sisi lain implementasi nyata akan dikembangkan di Express Game. Dan pada saat itu informasi awalnya Express Game akan digabungkan atau ditanamkan matrik game di dalam Porsche.io. Nah, dengan adanya informasi tersebut, sehingga ada semacam konflik atau perpisahan di dalam tim. Yang tadinya seharusnya pengembangan berkelanjutan tentang Porsche ekosistem akan dikembangkan, terjadi permasalahan sehingga si Lado sendiri tidak bisa mengakses kata sandi yang ada di smart contract beserta untuk menambahkan program-program ekosistem Porsche, ya, baik pun Telegram, informasi dan lain-lain. Kemudian tanggal 10 Maret di 2022, Express Game Marketing itu diungkap oleh Lado tentang semua kebenaran dan potensi piramida sistemnya, ya, dan menyatakan bukan bagian dari Porsche karena akan merusak reputasi Porsche selama ini. Oke. Kemudian seiring berjalan di tanggal 3 April, pemasaran Porsche Classic diperbarui untuk Porsche Ecosystem. Nah, di sini dia menyampaikan tindak lanjut tentang ekosistem Porsche ke depannya. Karena dengan adanya konflik, dia tidak memungkinkan pengembangan berkelanjutan di Porsche.io atau Porsche Bus. Sehingga dia mempunyai sebuah informasi lengkap untuk membuat suatu ekosistem Porsche secara global dengan cara terpisah. Dan ini adalah merupakan langkah selanjutnya dalam evaluasi komunitas Porsche, ya. Kemudian di 24 April dia melakukan briefing Porsche untuk pra peluncuran, yang mana informasi yang dia sampaikan itu berhubungan dengan proyek Porsche dan langkah-langkah dalam evaluasi komunitas Porsche berikutnya. Ya, latar belakang Porsche dijelaskan, kemudian tentang besarnya potensi Porsche, kemudian produk lengkapnya, tentang pemasaran Porsche, kemudian ada proyek Porsche Metaverse, kemudian perbandingan antara Porsche lama dan baru, semuanya disampaikan secara detail
di briefing PORS yang ada di official YouTube. Teman-teman bisa mempelajarinya di sana. Ya. Kemudian kesimpulan tentang PORS ekosistem. Nah, PORS adalah peningkatan yang berkelanjutan dari pengembangan proses secara keseluruhan menuju ekosistem yang lebih luas. Karena di dalam PORS ekosistem itu sendiri ada banyak proyek yang akan diluncurkan secara bertahap. PORS adalah proyek Mr. Lado yang sebenarnya, ya, pengembangan dari solusi dari proses sebelumnya karena reputasi dan konflik internal tim yang mana kepercayaan Mr. Lado hilang pada saat ini kepada tim-tim lamanya. Bahkan dia tidak bisa berkomunikasi di dalam suatu development chart. Oke. Nah, dari apa yang saya sampaikan, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, yang tadi di-share di dalam grup 211. Di sini saya akan bahas atau jawab secara singkat sesuai dengan apa yang saya analisis dan saya pahami selama ini. Apakah matriks sistem PORS bus akan hilang jika tidak mengikuti PORS? Perlu saya tekankan jawabannya itu tidak. Ya, proses bus tidak akan hilang ketika teman-teman tidak mengikuti project PORS. Kemudian, apakah kita akan meninggalkan tim di proses dan beralih di PORS? Kita tidak akan meninggalkan tim yang ada di proses BUSD dan tidak akan pernah meninggalkan tim yang ingin terus berkembang di proses BUSD. Apa yang akan terjadi dengan proses BUSD? Proses BUSD akan ada permanen di jaringan blockchain Binance Smart Chain, dan teman-teman tetap bisa melakukan pemasaran matrik yang ada di proses BUSD. Apakah wajib mengikuti PORS? Untuk mengikuti PORS itu tidak diwajibkan, itu perlu diketahui. Tapi di sisi lain ketika teman-teman memahami apa yang kita sampaikan, ini adalah sebuah potensi atau sebuah pengembangan tingkat lebih baik, seperti itu. Apa keuntungan mengikuti PORS? Mengikuti PORS, keuntungannya itu melebihi dari proses BUSD, karena banyak ekosistem yang akan dikembangkan dan banyak terciptanya momentum yang ada di dalam PORS. Ya. Kemudian apa kelebihan dari PORS? Ya, kelebihan dari PORS itu adalah penyempurnaan matriks sistem dari yang ada di proses BUSD beserta kelengkapan dengan ekosistem. Bagaimana dengan mitra lama yang tidak mengikuti PORS? Mitra lama yang tidak mengikuti PORS tetap bisa melakukan pengembangan yang ada di proses BUSD. Oke. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, bagaimana dengan mitra baru yang join proses yang ingin ikut dengan PORS? Nah, untuk mitra-mitra baru yang bergabung di proses BUSD, teman-teman bisa mendapatkan diskon 50% pada saat pra-peluncuran selama 3 minggu kurang lebih diberi kesempatan. Ya, diskon 50% untuk pembelian slot matrik klasik. Nanti kita jelaskan di belakang. Apakah dalam mengaktifkan PORS mengeluarkan dana lagi 50% dan nilai PORS apakah 50% proses? Kalau iya, bagaimana bagi ID yang sudah slot tinggi? Nah, perlu kita tegaskan bahwa apa yang kita sampaikan step by step-nya secara berurutan. Teman-teman yang mempunyai slot tinggi di proses BUSD, seharusnya itu adalah suatu keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat peluncuran PORS nanti, teman-teman yang sudah mengikuti instruksi, yang sudah mendaftar proses bot Telegram, itu akan mendapatkan secara free. Ya, kalau seandainya teman-teman mempunyai slot tinggi di X4 atau X3, misalnya 9 slot, artinya teman-teman juga akan mendapatkan slot secara free yang ada di PORS ekosistem, yaitu matrik klasik yang ada di PORS. Oke. Sampai saat ini saya belum bisa untuk daftar bot 1, 2, dan 3. Gimana untuk selanjutnya? Oke. Kenapa ini terjadi? Karena tidak mengikuti instruksi dari awal. Karena pada saat kita sampaikan mengaktifkan bot Telegram step 1 tidak dilakukan, sehingga tidak terjadi, tidak bisa melakukan step berikutnya. Nah, untuk selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika ingin mengikuti PORS, masih tetap ada sebuah potensi yang lebih baik, yaitu mendapatkan diskon
50% dari harga matrik klasik yang ada di PORS. Oke. Apa benar di PORS bisa diganti upline? Oke. Untuk pertanyaan nomor 11, di PORS itu sumber informasinya dimulai dari Telegram bot. Oke. Di step 3, teman-teman mulai mengisi data sesuai dengan yang ada di proses BUSD. Di step berikutnya, teman-teman akan memasukkan address wallet yang akan digunakan untuk pengembangan PORS. Dan di situ juga teman-teman bisa menentukan upline-nya masing-masing. Ya, upline-nya sesuai dengan struktur yang ada di proses BUSD. Kenapa opsi itu dibuat? Karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi kasus, ya banyak sekali downline-nya sangat aktif tapi upline-nya sudah tidak menjalankan proses, sehingga memungkinkan sekali untuk mencari upline baru. Oke, tapi di sisi lain ketika teman-teman di dalam tim masih komplit dalam hal komunikasi, dalam hal strategi dan lain-lain, dan masih menjadi suatu tim yang sangat kuat, itu diharapkan tetap bersatu di dalam strukturnya selama ini. Bagaimana proses terjadi limpahan dari komunitas proses ketika matrik PORS hanya menggunakan X4 dan X3, sementara Mr. Lado mengatakan bahwa bisa mendapatkan limpahan sampai kedalaman 5 line. Oke, untuk komunitas proses BUSD yang perlu dipahami itu berbeda. Ya, proses BUSD mempunyai matrik sendiri yaitu X3, X4, XXX, dan XCOL. Oke. Kemudian untuk pengembangan berikutnya yaitu PORS. PORS mempunyai matrik tersendiri yaitu matrik klasik yang akan diluncurkan dalam waktu yang akan datang. Kemudian di dalam PORS ekosistem kedepannya juga akan diluncurkan matrik XGOL yang mempunyai potensi kedalaman sampai 5 len, 5 kedalaman. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh Lado untuk informasi PORS itu tidak berlaku di proses BUSD, karena proses BUSD itu mempunyai sistem kerja tersendiri. Bagaimana proses mengaktifkan Telegram bot PORS yang hanya X3 dan X4? Ya, untuk mengaktifkan Telegram bot yang hanya ada X3 dan X4-nya, artinya step 2-nya dikosongkan aja. Ya, di sana ada opsi tidak mempunyai matrik pada saat pengisian bot step 3. Coba diperhatikan ketika teman-teman tidak mempunyai matrik XGOL atau XXX, di situ ada opsi yang menyatakan tidak mempunyai matrik XGOL ataupun X3. Oke. Temporari ada batasan mengaktifkan, yang jelas banyak mitra yang mengabaikan apa bisa telat proses pengaktifan tersebut. Jika bisa, mohon penjelasan cara mengaktifkannya. Nah, untuk yang terlewat pengaktifan bot step 1 itu tidak bisa lagi mengaktifkan bot, ya. Kesempatan hanya disampaikan 1 kali, bahkan ada toleransi sebanyak 2 kali kemarin kalau nggak salah. Artinya kalau teman-teman masih mengabaikan informasi itu, artinya kesempatan itu akan terlewatkan. Tapi jangan khawatir, karena teman-teman masih mempunyai kesempatan yang kedua, yaitu mendapatkan diskon 50% pada saat peluncuran PORS klasik. Oke. Nah, di sini kesimpulan dari apa yang kita analisis, apa yang kita pahami, dan beserta apa yang kita uraikan sebelumnya, PORS Power Team berhenti atau lanjut. Oke. Untuk Power Team sendiri itu akan melanjutkan sesuai dengan peta global, yaitu mengembangkan PORS ekosistem. Kemudian untuk proses BUSD Binance Smart Chain, proses Power Team berhenti atau lanjut. Proses Power Team akan melanjutkan proses BUSD, ya, mengembangkan pemasaran matrik sistem. Artinya kita akan menjalankan PORS ekosistem dan proses BUSD. Express Game Power Team berhenti atau lanjut. Di sini saya nyatakan Power Team berhenti karena ini mempunyai potensi yang merugikan atau semacam gambling, ya, spekulasi yang ini tidak memungkinkan dipasarkan karena ini mempunyai sebuah potensi piramida sistem atau sistem antrian yang mana ini bertujuan untuk menguntungkan sekelompok orang. Teman-teman mungkin bisa mendapatkan potensi dari Express Game ini dari mana? Yaitu dari momentum
ya pada saat peluncuran nasib-nasiban di detik-detik pertama. Itu pun income yang kita dapat itu dari tim sendiri, yang mana dijanjikan profit dari limpahan itu tidak terbukti. Dan kita sudah melakukan sampai step 6 di Express Game Draft. Ya, artinya apa yang kita lakukan selama ini sudah cukup mendapatkan pembuktian bahwa kita nyatakan Express Game kita hentikan dan tidak dilanjutkan untuk permainan ini. Karena ini adalah sebuah permainan. Oke. Nah, di dalam pengembangan, teman-teman harus memahami semua yang diciptakan oleh pengembang, ya, dikembangkan oleh pengembang alat, ini adalah alat, ya, berupa program terdesentralisasi penuh yang berlaku untuk umum. Artinya semua orang bisa memilikinya. Semua yang terjadi adalah pengembangan program yang penggunaannya sepenuhnya untuk masing-masing tim, individu tertentu, untuk tujuan peluasan peluang. Jadi maksudnya begini, teman-teman, development melakukan pengembangan matriks sistem, membuat suatu program, itu sepenuhnya itu berlaku untuk umum, terdesentralisasi penuh. Penggunaannya itu tergantung dari sekelompok orang, tergantung tim, ya. Misalnya sekarang ini pengembangan itu ada banyak seperti proses Tron, Ethereum, kemudian BUSD, Express Game. Nah, misalnya Power Team ingin mengembangkan yang mana? Itu adalah haknya timnya masing-masing. Bisa dikembangkan misalnya Express Game, bisa dikembangkan karena dia ada permanen di situ, di blockchain teknologi. Kemudian proses Ethereum juga bisa dikembangkan karena dia ada permanen. Alat itu akan permanen selamanya berada di jaringan Ethereum. Teman-teman hanya memfungsikan alat tersebut, penggunaannya seperti apa, pemasarannya seperti apa, edukasinya seperti apa, kemudian strateginya dan lain-lain seperti apa. Ya, artinya alat atau matriks sistem yang diciptakan oleh pengembang itu selamanya ada di jaringan internet, jaringan blockchain. Power Team Academy akan menggabungkan pemasaran proses BUSD dan Force ekosistem menjadi proses Force ekosistem. Ya, teman-teman, proses BUSD dan Force ekosistem itu penggabungan pemasaran akan dilakukan di Power Team. Kemudian Power Team proses ekosistem apa yang akan dilakukan? Jadi Power Team akan melakukan pertama update materi Zoom meeting, penambahan materi Force ekosistem. Ya, selain kita memasarkan atau menyampaikan edukasi di Zoom meeting tentang matriks sistem proses, kita akan menambahkan matrik klasik, ya, Force ekosistem. Kemudian WAG khusus itu akan dibuat jika diperlukan. Kemudian sosialisasi proses adalah proses Force ekosistem, penggabungan. Promosi proses BUSD terus berjalan dan penambahan Force ekosistem sebagai promosi atau pemasaran. Edukasi proses BUSD terus berjalan dan penambahan proses ekosistem. Penekanannya seperti itu. Oke. Kemudian apa yang harus dilakukan tim leader? Tetap fokus ke proses BUSD dan penambahan pemahaman tentang Force ekosistem. Kemudian menyampaikan informasi tentang Force ke timnya masing-masing. Jadi kita menyampaikan kepada tim leader malam ini, tim leader pastinya mempunyai timnya masing-masing. Sampaikan informasi sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jika diperlukan WAG khusus, ya, itu dibuat untuk timnya masing-masing. Sosialisasi proses adalah proses Force ekosistem. Ya, digabungkan aja. Karena pada prinsipnya proses BUSD itu permanen, kemudian Force ekosistem ke depannya terdesentralisasi penuh, dan itu adalah proyek jangka panjang permanen juga. Promosi proses BUSD terus berjalan dan menambahkan Force ekosistem. Jadi teman-teman memasarkan matriks sistem itu penggabungan, karena di Force ekosistem itu ada matriks sistemnya juga. Nanti kita jelaskan di marketing plan-nya. Edukasi Force Boost terus berjalan dan penambahan proses ekosistem. Oke, double. Update informasi ke masing-masing tim untuk step by step Force Board. Ya, Force Board yang kita sampaikan, step by step-nya itu disampaikan. Karena itu adalah sebuah peluang, sebuah hadiah yang tercipta dari sistem. Ya, karena pada prinsipnya ketika kita mengikuti keberlanjutan dari proses ini, kita akan mendapatkan momentum yang diciptakan oleh proses. Contoh momentumnya yaitu tadi peluncuran-peluncuran program baru itu adalah sebuah momentum.
Teman-teman mungkin merasakan ketika pertama join proses BUSD, membeli program X3 dan X4, kemudian setelah beberapa bulan diluncurkan program Triple X. Itu artinya penciptaan momentum. Pada saat peluncuran, teman-teman akan mendapatkan bonus yang lebih dari hari-hari biasa. Begitu juga jarak 1 bulan, beberapa bulan ke depan, peluncuran X Gold, teman-teman akan mendapatkan sebuah momentum yang mana bonus itu tidak seperti hari-hari biasa. Artinya ada peningkatan pada saat momentum-momentum itu. Serta perluasan dari pemasaran atau perluasan dari pemasaran yang akan kita ceritakan atau secara keseluruhan produknya terus berkembang. Oke. Nah, tentang proses bot ya, tentang proses bot yang ada di Telegram. Pertama, step 1 yaitu pengisian bot ya, yang mana ini adalah pengisian verifikasi yang menyatakan slot tertinggi di 4 program. Dan ini adalah tahap awal dan ini sudah down. Ya, tidak bisa dilakukan lagi. Kemudian yang berikutnya itu adalah step 2 pengisian bot. Ini in progress. Artinya teman-teman masih bisa melakukan pengisian step 2 sampai saat ini. Ya, kalau nggak salah itu sampai 1-2 hari ke depan. Kemudian step 3 pengisian bot. Ini in progress juga, bisa dilakukan sekarang. Artinya bagi teman-teman yang belum melakukan step 2 dan step 3 itu bisa dilakukan, bahkan bisa dimodifikasi ketika ada kesalahan. Kemudian ada step 4 ya, step berikutnya yaitu pengisian bot juga. Yang ini statusnya waiting, kita menunggu. Nah, perlu dipahami untuk step 4 ini pengisian botnya ini yang harus Anda ketahui dan membuka peluang baru untuk tim yang hebat dan refresh tim ya, refresh tim ya, penyegaran tim. Nah, perlu dijelaskan bahwa ini adalah informasi yang sifatnya tersembunyi, artinya tidak semua orang mengetahui. Di step 4, ini adalah pengisian bot wallet yang akan kita gunakan di dalam Pors ekosistem. Ketika teman-teman sudah mempunyai wallet yang ada di proses BUSD, itu bisa digunakan. Tapi ketika teman-teman tidak mengikuti proses BUSD, hanya mengikuti proses Ethereum dan Tron, artinya belum ada wallet, Binance Smart Chain, create wallet baru, dan lakukan pengisian step 4 nanti setelah buka. Nah, perlu dipahami bahwa di step 4 ini ada juga refresh team. Nah, ini bertujuan ketika teman-teman, misalnya kondisinya saat ini aktif di proses BUSD, kemudian tapi upline-nya mungkin sudah tidak ada lagi, ya, tidak bisa dihubungi, tidak pernah komunikasi. Di step 4 ini teman-teman bisa mencari upline terbaiknya, upline barunya, ya. Artinya ada opsi untuk refresh tim di situ. Tapi di sisi lain ketika teman-teman masih mempunyai tim yang solid, itu struktur jaringannya tetap dipertahankan. Dan di sini ada potensi power team untuk memperbanyak tim dari tim lain. Artinya kalau teman-teman bisa menunjukkan bahwa power team ini adalah komunitas yang efektif dalam pengembangan proses, teman-teman bisa menarik tim lain ke power team dengan di step 4 ini nanti. Nah, mulai saat ini harapannya tim leader itu mulai memaksimalkan pemasaran dari Pors ya kepada tim-tim yang mungkin berpotensi untuk masuk ke power team. Nah, itu adalah langkah-langkah yang mana pastinya teman-teman mempunyai strategi sendiri untuk menarik tim-tim yang dari luar masuk ke tim power team. Ya, saya percayakan itu kepada tim leader karena pastinya tim leader yang ada di Power Team 211 mempunyai strategi yang efektif dalam hal pengembangan tim di dalam proses step 4 ini nanti. Oke. Nah, kemudian ini data diambil dari grup 211, pertanyaan tentang bot Telegram, apa keuntungan mengikuti pengisian bot Telegram Pors? Keuntungannya kita akan mendapatkan slot matrik klasik yang ada di Pors secara gratis. Ya, keuntungannya di situ. Kemudian kita juga akan mendapatkan hadiah berupa kripto Pors. Ya.
Itu keuntungannya. Artinya hadiah yang luar biasa yang akan kita dapat. Jadi ketika teman-teman mengabaikan informasi bot kemarin, ini adalah penyesalan yang kesekian kalinya. Karena di dalam pengembangan proses itu selalu tercipta penyesalan. Ya, ketika teman-teman tidak mengikuti apa yang disampaikan, akan tercipta yang namanya penyesalan. Contoh, ketika teman-teman ikut proses Tron, kemudian tidak menerima proses BSD, akan terjadi penyesalan. Ya, begitu juga yang sekarang ini terjadi. Kemudian, apa yang terjadi jika saya tidak mengisi Telegram bot? Yaitu tadi penyesalan yang didapat, kemudian yang akan terjadi ya tidak menghilangkan yang sudah ada. Ya, kalau teman-teman sekarang ini berada di proses BUSD dan tidak melakukan pengisian di Telegram bot, artinya teman-teman tidak mendapatkan hak istimewa yang ada di PORS, tapi tidak menghilangkan hak yang ada di program sebelumnya. Kemudian apa benar ikut pengisian bot dapat free? Ya. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti sesuai instruksi akan mendapatkan free slot di Matrix Classic dan cryptocurrency PORS ke depannya. Bagaimana dengan mitra lama yang tidak mengisi bot PORS? Bagi teman-teman yang mitra lama yang tidak mengisi bot, ya masih ada kesempatan. Tapi kesempatannya itu hanya berupa diskon, ya. Artinya teman-teman yang harusnya membeli Matrix Classic di PORS itu harganya 10 BSD, itu bisa dengan harga murah yaitu 5 BSD, diskon 50%. Oke. Mitra baru join tentunya sudah ketinggalan pengisian bot tahap 1 ya dan 2. Bagaimana solusinya agar data bisa lengkap di pengisian bot? Nah, untuk mitra-mitra yang bergabung di proses BUSD itu tetap mendapatkan hak istimewa yaitu diskon aja. Untuk bot ya pastinya sudah tidak ada potensi lagi. Ya, ketika teman-teman mitra baru yang bergabung di proses BUSD ingin mendapatkan potensi di PORS ekosistem, itu hanya mendapatkan hak istimewa berupa diskon. Sampai di situ aja. Oke. Beberapa ID yang gabung 2 hari ini, sebagian ID yang mulai pengisian bot ternyata sudah sukses, padahal belum mengisi. Apakah sudah masuk bot? Nah, jadi pada prinsipnya kita sama-sama mengetahui bahwa step 1 itu sudah ditutup. Adapun teman-teman yang melakukan inisiatif mencoba melakukan pengisian, itu tidak ada salahnya karena tidak merugikan juga. Nah, apa yang akan terjadi kita lihat nanti. Mudah-mudahan dengan adanya pengisian, ya bisa masuk datanya ke dalam database-nya POS. Nah, tapi di sisi lain itu tidak bisa diharapkan karena tidak sesuai dengan step yang kita sampaikan. Nah, jadi yang sudah mencoba-coba itu tidak ada masalah dan tidak berisiko. Artinya bukan berarti mencoba-coba di dalam PORS bot itu akan mengalami masalah di matriks sistem proses BUSD, enggak, karena di sana tidak ada konfirmasi yang sifatnya membahayakan wallet teman-teman yang ada di PORS bus, ya, proses bus seperti itu. Oke. Jika tidak mengikuti PORS, apa kerugiannya dan apa keuntungannya? Kalau tidak ikut PORS, kerugiannya itu akan kehilangan hak istimewa dan potensi yang ada di PORS. Karena PORS itu adalah sebenarnya sebuah pemasaran tingkat lanjut, ya, yang mana itu adalah sebuah peluang untuk pemasaran berikutnya. Di sana juga ada potensi pasif yang bisa menarik market pasif atau investor. Di sana juga bisa menarik market-market baru yang tertarik di PORS ekosistem. Kerugiannya itu artinya teman-teman akan kehilangan hak istimewa dan apa keuntungannya jika ikut, yaitu tadi, ya, teman-teman akan mendapatkan hak istimewa berupa hadiah tadi. Jika tim saya berat untuk mengikuti PORS, sedangkan saya pribadi tidak mau ketinggalan perkembangan global, apa yang saya lakukan? Nah, Power Team itu melakukan sinkronisasi antara proses BSD dan PORS. Jadi, teman-teman, ketika ada timnya yang tidak ingin mengikuti PORS, itu enggak masalah. Ya, tetap pengembangan proses BSD itu berkelanjutan karena kita dari awal menyatakan bahwa proses BUSD adalah pemasaran matriks sistem bisnis permanen, ya, selamanya. Tapi ketika teman-teman ingin mendapatkan bisnis yang
berkelanjutan atau pengembangan berkelanjutan yaitu di Pors ekosistem. Tapi kalau ingin mendapatkan pemasaran matrik permanen, itu bisa di proses BSD. Karena teman-teman akan seumur hidup memasarkan matrik sistem itu. Ya, akan mendapatkan potensi, dapat bonus seperti itu terus-menerus. Tapi teman-teman tidak menutup kemungkinan ya tidak akan mendapatkan produk-produk terbarunya atau potensi terbarunya, misalnya ya mungkin tidak mendapatkan potensi dari kenaikan Porsche Queen misalnya seperti itu. Mungkin tidak bisa bermain metaverse di dalam ekosistem Porsche seperti itu. Jadi artinya selamanya akan memasarkan terus-menerus proses BSD. Oke. Core Team komitmen mengikuti perkembangan global, ya, penjelasan serta keberhasilan dalam menerima informasi dan mengambil momentum dari penciptaan sistem yang memang sudah terbukti selama ini. Perkembangan proses harus diikuti untuk mendapatkan momentum dan perluasan peluang yang menyebabkan keberhasilan maksimal. Ya, teman-teman harus mengikuti itu. Core Team sangat fokus melakukan yang terbaik untuk tim. Instruksi utama adalah fokus saling mendukung, memberi informasi tentang proses, membantu orang lain. Urusan bus adalah urusan Tuhan yang sudah ditetapkan. Dengan meyakini kebaikan akan dibalas oleh hal yang baik. Power Team menyadari kita sedang mengerjakan sistem pertama di dunia, walaupun sedikit sulit, tapi inilah tantangannya. Ya, kita akan mendapatkan momentum, semua orang akan paham, disitulah ya kita memahami duluan dan momentum terjadi. Oke, salah satu contohnya ya ini tadi, ketika teman-teman sudah bergabung di proses BSD, artinya teman-teman lebih dahulu mendapatkan sebuah hadiah atau potensi baru, yaitu di Porsche. Ya, dengan adanya dengan kita mendapatkan free matrik klasik, mendapatkan Porsche Queen, itu kenapa itu terjadi? Karena teman-teman lebih dahulu bergabung di proses bus. Itu yang harus disadari. Oke, kita masuk ke dalam marketing. Oke, di sini saya akan masuk ke dalam marketing. Oke, Bang Aris bisa di ini ya. Masih tampilannya belum full screen kalau ini. Oke. Berarti next sudah. Oke. Nah, udah. Sip. Tuh. Ya, baik. Oke. Oke, sebentar. Oke. Oke.